Baik, perkenalkan nama saya Dionisius Andriado de Badago dengan nomor NIM 231200015. Di sini saya akan mengerjakan UAS sistem operasi. Soal pertama yaitu membuat program menghitung gaji total karyawan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan dengan inputan. Inputannya ada 5 yaitu nama, NIK, golongan, status perkawinan, dan jumlah anak. Ketentuan gaji pokok mengikuti tabel berikut, yaitu golongan dan gaji pokok. Ketentuan tunjangannya yaitu tunjangan istri diberikan kepada karyawan yang sudah menikah sebesar 20%. Tunjangan anak sebesar 15% dari gaji pokok. Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% dari gaji pokok, dan tunjangan komunikasi diberikan sebesar 200.000. Nomor 2, buatlah program menu pilihan apa saja sekreatif kalian dan tidak boleh sama, yang di dalamnya wajib ada operasi perhitungan, perulangan, dan penyeleksian kondisi. Baik, saya langsung masuk ke aplikasi dan membuat programnya. Di sini saya sudah membuat programnya, tinggal masuk dan menjelaskan. Baik, ini adalah program yang sudah saya buat. Di sini saya mengetikkan nama saya dan juga NIM saya menggunakan tanda pagar di depan supaya tidak dieksekusi. Di awal program ini, yang pertama saya membuat perulangan agar nanti bisa diulang. User akan ditanya ingin menginputkan lagi. Jika user ingin menginput, tekan Y untuk ulang. Jika tidak, maka program akan dihentikan. Di sini saya ketik Dago Y, saya menggunakan perulangan while. Dago ini adalah nama saya, yaitu variabel. Jika Y, maka akan memulai aplikasi ini. Echo, di sini saya membuat tampilan dari golongan dan gaji agar user bisa melihat golongan berapa dan gaji berapa, lebih memudahkan user untuk memilih inputan. Di sini ada 5 inputan yang saya buat seperti soal, yaitu nama, NIK, golongan, status kawin, dan jumlah anak. Echo, nama. Di sini kurang N ini agar nanti inputannya user bisa masukkan inputan di sebelah kanan, bukan di bawah nama Anda tapi sebelah sini. Read nama yaitu nama variabel sesuai dengan output yang saya masukkan di sini. Kemudian golongan. Case golongan ini jika user memilih golongannya 1, maka gaji pokoknya 2 juta. Jika user memilih golongannya 2, maka gaji pokoknya 3 juta. Jika golongan 3, gajinya 4 juta, golongan 4 5 juta. Selain dari itu, maka inputannya salah. Kemudian status. Di sini status Y. Jika statusnya Y, maka tunjangan kawinnya gaji pokok dikali 20%, 20/100, maka keterangannya kawin. Jika tidak, else atau selain dari Y, maka tunjangannya 0 dan statusnya belum kawin. Kemudian untuk tunjangan anak, jika tunjangan anaknya GT di sini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 4, maka tunjangannya
gaji pokok dikali 15%, 15 per 100. Selainnya tunjangannya 0. Di sini LT lebih kecil dari 4, berarti 3, 2, dan 1. Kemudian tunjangan transportasinya gaji pokok dikali 20 per 100, yaitu 20%. Kemudian tunjangan komunikasinya 200.000. Kemudian gaji total. Gaji totalnya itu yaitu gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang ada di atas, yaitu tunjangan anak, tunjangan transportasi, tunjangan kawin, dan tunjangan komunikasi. Kemudian di sini Eko adalah menampilkan outputnya. Output dari inputan yang sudah kita masukkan di atas, yaitu ada nama, nik, golongan, status kawin, dan jumlah anak, dan juga gaji total. Dan di akhirnya akan ada pertanyaan untuk user, yaitu ingin input lagi. Jika ya, user mengetikkan Y, maka program akan diulang dari awal untuk mengisi inputan lagi. Tetapi jika tidak, maka program akan dihentikan. Di sini saya akan coba running. Ya, di sini sudah terlihat tampilannya, ada golongan gaji. Di sini saya akan mengetikkan nama saya. Golongan di sini saya memilih golongan 1. Status kawin tidak, saya memilih tidak atau belum kawin. Jumlah anak 0. Enter. Ya, ini outputnya sesuai. Nama, nik, golongan 1, keterangannya tidak berarti belum kawin, jumlah anak 0, dan gaji totalnya 2.600.000. Sesuai ya, karena gaji pokoknya golongan 1 2 juta ditambah tunjangan komunikasi 200.000 dan tunjangan transportasi 20%. Tunjangan transportasinya 400.000 ditambah tunjangan komunikasi 200.000, jadi ditambah gaji pokok 2 juta sama dengan 2.600.000. Di sini saya akan mengetik ya untuk mengulangnya. Jadi saya mengetik sembarang saja. Golongan di sini saya masih pilih golongan 1. Saya memilih ya sudah kawin, contohnya saja. Kemudian jumlah anaknya saya 1. Ya, gaji totalnya 3.300.000. Saya ingin pilih ya lagi. Nama. Sini saya pilih golongan 3. Ya, anak saya 2. Ya, gaji totalnya 6.400.000. Jadi ingin menginput lagi, saya pilih tidak. Kemudian soal yang nomor 2. Buat program menu pilihan apa saja. Di sini saya sudah membuatnya. Baik. Di sini saya membuat aplikasi penyeleksian masuk kelas IPA untuk anak SMA.
Di sini saya menggunakan perulangan while, do while. Jika inputan menginput Y, maka do atau melakukan ini program yang saya sudah buat, aplikasi penyelesaian masuk ya. Sini saya salah ketik. Kemudian di sini ada inputan. Di sini syarat-syaratnya yaitu untuk masuk IPA 1 mempunyai nilai rata-rata 90 sampai 100, IPA 2 80 sampai 89 dan IPA 3 70 sampai 79. Di sini ada 5 inputan yaitu nama, nilai UAS, nilai UTS dan nilai tugas. Kemudian di sini rata-rata saya mengetikkan variabel bagi dan rata. Nilai rata-ratanya itu nilai UAS ditambah nilai UTS tambah nilai tugas dibagi 3. If jika rata-rata LT ini lebih kecil dari 100 dan rata-ratanya lebih besar dari 90, maka dia akan masuk IPA 1. Kalau nilai rata-ratanya kurang dari 89 dan lebih besar dari 70, maka dia akan masuk IPA 2. Tetapi jika nilai rata-ratanya kurang dari 79 dan lebih besar dari 70, maka dia akan masuk IPA 3. Dan terakhir dia akan ditanyakan ingin menginput lagi. Jika ya, akan ulang dari awal. Jika tidak, program akan dihentikan. Di sini saya akan coba jalankan aplikasinya. Sini nama saya, nilai UAS saya 85, nilai UTS saya 95, nilai tugas saya 99. Ya, nilai rata-rata saya yaitu 93. Saya masuk kelas IPA 1. Sini saya akan mencobanya lagi dengan ketik ya. Ya, nilai rata-rata saya 85. Anda masuk kelas IPA 2. Ingin input lagi, saya ketik tidak. Dan program akan dihentikan. Sekian dari saya. Terima kasih.